Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online. Sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Riaspo kembali menyapa Anda. Gimana? Kalian udah nonton dong pertandingan kedua di round 4 antara Indonesia lawan Irak? Gimana nih hasilnya? Kalau kami pribadi jujur ya, ketika kami take video ini, on cam video ini buat nge-review pertandingan ini, kami belum tahu karena video ini, rekaman ini nih, gambar video ini, saya on cam ini 3 jam sebelum pertandingan. Jadi kami waktu bikin on cam ini belum tahu nih jalannya pertandingan seperti apa, siapa yang menang. Kami belum tahu. Kalian yang nonton video ini mungkin udah nonton pertandingannya. Makanya saya akan ngajak kalian semua buat mereview, meneliti juga menganalisa apa sih yang terjadi di balik laga Indonesia antara Indonesia dengan Irak ya di round 4 ini. Apakah udah sesuai ekspektasi kalian, memuaskan, ataukah hasilnya mungkin akan lebih ya parah? Karena saya nggak tahu, mungkin saya akan bertanya apakah hasilnya akan lebih parah lawan Arab Saudi dan bagaimana hasilnya Indonesia, apakah lolos atau enggak ke Piala Dunia. Nanti kita akan bahas sama-sama ya, karena saya belum tahu ya. Dan juga kita akan coba cari tahu juga apa sih yang harus dilakukan ke depannya oleh staf kepelatihan timnas Indonesia juga PSSI-nya ya. Apakah harus ada evaluasi besar-besaran atau tidak ya, kita akan tahu setelah laga kali ini. Tapi seperti biasa sebelum kita coba cari tahu apa yang terjadi di balik laga kali ini, saya tetap mendukungnya untuk kalian agar channel ini terus berkembang dan menjadi channel yang bisa bermanfaat kepada kalian. Caranya masih sangat gampang dan masih sama kok dengan seperti hari-hari yang lain. Cukup dengan klik subscribe bagi yang belum subscribe. Aktifkan juga notifikasi loncengnya, like, share, dan juga komennya. Dan inilah sedikit pembahasan kami di laga kedua timnas Indonesia di round 4 melawan Irak. Selamat tinggal Piala Dunia. Entah kapan kami bisa menemuimu lagi. Entah kapan lagi kami akan bisa sampai di titik ini. Terima kasih kami ucapkan untuk para pemain yang telah berjuang hingga ke titik ini. Tak ada satupun di antara kalian yang bukanlah pahlawan bagi kami. Kalian semua adalah pejuang yang memperjuangkan mimpi kami. Kami taruh rasa hormat kami terhadap kalian. Terima kasih. Terima kasih Sintayong. Meskipun kau bukanlah bagian dari darah kami, tapi kaulah orang yang membangunkan kami dari tidur panjang kami. Kami yang sudah putus asa, sudah pasrah, sudah muak dengan keadaan timnas Indonesia, kau bangkitkan harapan kami. Kau bangkitkan sukacita kami. Kau bangkitkan gairah kami. Kau bangkitkan mimpi kami yang ingin melihat Garuda terbang tinggi. Terima kasih atas dedikasimu, rasa cintamu, pengorbananmu untuk bangsa ini. Jasamu tetap kami kenang sebagai pahlawan bangsa ini. Dan tentunya kami ucapkan juga terima kasih buat Iwan Bule, Ratu Tisa yang sudah mendatangkan orang yang satu ini, yang membuat kami merasa bangga akhirnya sebagai orang Indonesia memiliki sebuah timnas yang luar biasa. Tentunya tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada PSSI yang sekarang. Erick Thohir, Arya Sinulinga, Esko PSSI dan jajaran staf pelatih terbaik sejagat raya, Clifford CS, Toel CS dan juga Justin CS yang sudah mengubur mimpi kami, yang sudah menenggelamkan harapan kami, menenggelamkan mimpi kami dengan politik kalian yang luar biasa. Bukan mimpi kami yang ketinggian, tapi harapan dan doa kami yang kalian rampas. Kami tak pernah bermimpi yang tinggi-tinggi. Kami hanya ingin melihat timnas kebanggaan kami lebih baik dan lebih bagus. Puluhan tahun kami terkubur, puluhan tahun kami diinjak-injak, puluhan tahun kami dihina. Apa salah jika kami ingin bangkit? Apa salah jika kami ingin berdiri? Apa salah jika kami ingin melihat timnas kami dihargai? Mimpi kami itu bangkit, harapan itu kami bangkit.
melalui dari tangan seorang pelatih yang bahkan bukan dari bangsa kami. Tapi mimpi dan harapan kami itu kalian rampas dengan politik kalian. Kami bukanlah lebay, tapi kalau kalian bilang kami lebay ya terserah kalian. Tapi bagi orang-orang yang sudah puluhan tahun merindukan sebuah timnas yang bisa dibanggakan, pasti akan mengerti dan merasakan hal yang sama. Selamat tinggal Piala Dunia. Sebenarnya kami udah curiga sih saat Presiden FIFA mengatakan jika Indonesia ini sulit lolos ke Piala Dunia. Secara gitu loh, orang nomor 1 di sepak bola dunia udah bilang kayak gitu. Namun siapa yang bisa mencegah coba? Dan terbukti di round 4 ini plot twist banget ya terjadi di laga Indonesia. Di laga pertama kita dicurangin sama pelatih sendiri. Di laga kedua kita dicurangin sama wasit. Nah, kami di sini nggak perlu membeberkan secara rinci ya kebobrokan wasit asal Cina Manning ya. Kalian udah ngelihatnya sendiri ya. Kami mungkin akan kasih contoh beberapa aja nih yang paling menonjol kelihatan dari bobroknya wasit asal Cina ini. Yang pertama itu tarikan pemain Irak di menit injury time. Ini kan harusnya dikasih kartu kuning loh ya, tapi dibiarkan saja sama wasit. Yang kedua, Ole Romeni dijegal di menit ke-66. Ini harusnya pemain Irak kena kartu merah loh ya, karena dia orang terakhir. Tapi cuma dikasih kartu kuning. Yang ketiga, pelanggaran terhadap Kevin Dick di menit 77. Ini harusnya, ini kan pelanggaran kepada timnas Indonesia. Malah timnas Indonesia yang bilang melanggar. Yang keempat ini yang paling lucu. Ini kan soal sikutan pemain Irak ke wajahnya Kevin Dick dalam kotak penalti. Justru malah Kevin Dick yang dianggap penalti. Betul memang pemain Iraknya kena kartu merah. Tapi kan itu karena dia protes. Dan ujung dari semua itu adalah VAR. Di laga ini VAR itu seolah-olah nggak ada loh ya. Bukan nggak mau ngelihat VAR, tapi memang ada orang yang melarang atau ada pihak yang melarang wasit untuk ngelihat VAR. Nah, siapa tuh yang melarang? Ya kalian tahulah ya. Siapa coba orang yang berani intervensi pada VAR di ajang ini? Ayo siapa tuh? Patrick Kluivert adalah tersangka utama gagalnya timnas Indonesia ke Piala Dunia. Bahkan di 2 laga round 4 ini. Lawan Arab pasang formasi aneh. Di laga lawan Irak pun pasang formasi yang aneh juga. Betul memang permainan timnas Indonesia lawan Irak ini lebih bagus dibandingkan melawan Arab Saudi. Tapi itu pun dengan satu catatan. Apa catatannya? Itu nggak lepas dari kemurahan hatinya Irak. Andai saja Irak ini beneran serius ngelawan Indonesia, semisal mereka memasang pemain inti full dari babak pertama, mungkin akan beda cerita. Tapi ini mereka memasang pemain-pemain yang kebanyakan lapis 2. Nih, lihat pemain-pemain intinya malah nggak dimainkan, malah nggak diturunkan di starting line up, bahkan nggak ada di DSP. Bahkan sekelas Ali Jassim dan juga Zidane itu dicadangkan loh sama mereka. Kurang apa lagi, kurang murah hati apa lagi Irak terhadap Indonesia. Tapi lantaran pelatihnya aja yang nggak ada taktik, sehingga mereka nggak bisa memanfaatkan yang udah dikasih. Berkali-kali kami bilang jangan pasang 4 back sejajar. Tapi kenapa seolah-olah PSSI nyuruhnya mereka pakai 4 back sejajar? Emang pakai 4 back sejajar ya di sini? Kelihatannya 3 back, tapi itu 4 back, yakni Rizky Ridho dan Jai Ijes. Kevin Dick itu ke kanan, di kiri itu Dean James. Calvin Verdong itu jadi gelandang jangkar. Artinya apa? 4 back dong. Secara logika gini deh ya, lawan Irak ini laga hidup mati. Indonesia butuh kemenangan besar. Kenapa nggak nyerang total? Formasinya formasi menyerang. Apa itu? Misal 3-4-3 gitu. 3 back yang bertahan semuanya bisa menyerang gitu kan. Contoh mungkin bisa menurunkan 3 striker secara langsung. Ole, Miliano, Zylstra diturunkan secara langsung. Kan kami sudah bilang, formasinya coba dirubah. 3 back itu jangan diganti-ganti. Rizky Ridho, Jai Ijes, dan Justin Hubner itu jangan diganti-ganti. Apa hasilnya? Justin Hubner malah dicoret. Gara-garanya apa? Gara-gara postingan mengkritik PSSI. Ini PSSI kok makin lama makin nggak mau dikritik sih? Apa-apa langsung diperingatin sih?
Tapi entahlah ya, ini kan strategi pelatih terbaik yang Esko PSSI bilang itu tuh Bung Asroda tuh. Nanti juga pasti bilangnya apa? Ya wajar lah Kak, cuma kalah 1-0. Kita kan belum pernah bisa menang lawan Irak. Kalau cuma kalah 1-0, apalagi di kandang orang, itu hal yang bagus gitu. Ada. Jadi ya selamat ya buat kalian PSSI, Esko PSSI, dan Toel CS. Ini kan yang kalian inginkan, dan inilah hasilnya. Oh ya, satu lagi nih, buat kalian yang kemarin hujat para pemain timnas, ya inilah hasil dari hujatan kalian. Kalian kan nggak mikir kan, kalian hujat pemain timnas kalian sendiri, kalian hujat bangsa kalian sendiri. Apakah Tuhan akan mikir, akan diem aja? Kan enggak. Akhirnya apa? Plot twist kan, dibalas kan. Habis lawan Arab, habis juga pemain Persib, sana sini disindir, dihujat sana sini. Kebanyakan yang nyindir dari ya mungkin supporter hijau dan oranye. Akhirnya apa? Plot twist terjadi. Blunder, satu-satunya gol yang bersarang ke gawang Martin pas pemain berasal dari hijau bermain di oranye. Lalu apa yang harus diperbaiki timnas ke depannya? Ya ndak tahu, kok tanya saya? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Lagian nih ya, percuma aja kita nyablak, kita ngoceh sana sini, kagak bakal didengerin. Sebab yang mereka dengerin cuma Toel CS, makan noh Toel CS. Jadi ya terserah mereka, toh mereka yang ngerasa lebih hebat kok dari netizen. Dan kami nggak tahu ke depannya apakah antusias warga tetap sama nih, tetap tinggi terhadap timnas. Ya kalau buat kami pribadi, kalau PSSI mengevaluasi staf pelatih yang sekarang, mungkin warga atau masyarakat bisa nerima nih, dan juga masih akan tetap mendukung timnas Indonesia. Tapi ya kalau nggak ada perubahan atau tetap mempertahankan, ya kami mundur dari timnas. Bukan berarti kami nggak nasionalisme loh ya, tapi percuma kita bela timnas mati-matian, ternyata mereka yang ngejual timnasnya, jual pertandingan, jual strategi, jual inilah jual itu. Ya mungkin saja terjadi kan. Yang ngapain juga kita capek-capek dukung, toh mereka yang ngatur. Sekarang inilah secara logika gitu kan, apakah kita masih harus bertahan dan percaya pada Esko, sementara Esko itu dari puluhan tahun yang lalu jadi biang masalah utama bobroknya sepak bola Indonesia? Apakah kita masih harus ngedukung PSSI? Lalu apakah kita harus masih ngedukung dengan pelatih yang nggak punya taktik? Mau maju apa enggak dengan pelatih yang nggak punya taktik? Ya kalau pelatihnya nggak punya taktik, ngapain pakai pelatih asing? Pelatih lokal pun banyak yang lebih pintar dari Kluivert. Tapi kan beda di otak mereka mah. Mereka di sini urusannya tuh bisnis, urusannya politik. Ya susah kalau federasinya lebih mikirin politik dan bisnis dibandingkan sepak bolanya. Aduh. Oke, gimana? Ada yang kurang atau kelewat nggak nih dari pembahasan kami? Sorry banget ya kalau mungkin ada kata-kata yang kurang tepat, ada kata-kata yang kurang pantas, ada kata-kata yang mungkin agak sedikit menyinggung perasaan kalian ya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini hanyalah murni pandangan kami semata, murni apa yang kami lihat di pertandingan kali ini. Dan berdasarkan sepengetahuan kami aja. Maaf banget loh kalau kami ini banyak salah-salahnya menganalisa sepak bola atau sebuah pertandingan, karena kami pun masih belajar untuk menjadi seorang pengamat sepak bola. Makanya ya kita belajar sama-sama lah di channel ini. Apapun kekurangannya, apapun juga yang perlu dipelajari ya kita pelajari sama-sama. Dan apa yang harus dievaluasi ke timnas selanjutnya, silahkan tambahin aja di kolom komentar nih ya, biar kita sama-sama bisa mengevaluasi, bisa memberikan masukan kepada timnas. Karena kan timnas ini milik kita semua, bukan milik PSSI lu ya. Oke, makanya gitu terus berita seputar sepak bola khususnya Indonesia dan pernak-perniknya serta timnas Indonesia hanya di Rio Ria Sport. Makasih banyak yang sudah menyaksikan video ini dan mengunjungi channel ini. Kritik dan saran selalu kami nantikan di kolom komentar atau di media-media sosial kami yang ada di bawah ini. Oke, sampai jumpa di video-video kami selanjutnya dan salam Rio Ria Sport. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.